Di video kali ini saya akan review dan juga lanjutkan nabung rutin saya di reksadana, tepatnya di reksadana obligasi. Jadi saya nabung rutin ya, setiap bulan sebesar Rp500.000 ya di reksadana obligasi ini. Jadi totalnya saya sudah investasi 1,5 juta ya, dan sudah berjalan selama 4 bulan. Jadi keuntungannya berapa ya setelah investasi 1,5 juta selama 4 bulan? Kalian bisa simak video ini sampai akhir. Jadi kalau kalian juga ingin tahu ya keuntungannya di bulan-bulan sebelumnya, kalian bisa lihat di video-video saya yang ini. Jadi buat yang masih pemula dan awam ya tentang reksadana, jadi cara investasinya ini gampang banget ya, bisa pakai aplikasi Bibit. Nah nanti di akhir video saya akan tutorialkan langsung cara beli reksadana di Bibit. Dan jangan lupa ya gunakan kode referral jalan kecil ketika registrasi di awal ya, untuk bisa mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Jadi jangan lupa gunakan kode referral jalan kecil ini. Jadi sebelum saya tampilkan ya untuk keuntungan yang saya dapat dan juga tutorial ya cara membeli reksadana obligasi di aplikasi Bibit. Jadi yang pertama saya akan bahas dulu tentang reksadana obligasi. Jadi resikonya itu seperti apa? Jadi kalian bisa lihat ya di sini. Nah, kalau di reksadana ini ada 3 jenis reksadana ya yang utama. Jadi yang pertama reksadana pasar uang, grafik yang warna biru. Kemudian reksadana obligasi yang warna hijau, dan yang terakhir reksadana saham yang warna ungu. Jadi setiap reksadana ini punya resikonya masing-masing. Jadi yang paling aman ya reksadana pasar uang yang warna biru ini, kalian bisa lihat grafiknya stabil naik. Dan yang resiko sedang ini reksadana obligasi. Dan yang resiko paling tinggi ini reksadana saham. Nah tetapi ya yang kalian harus tahu juga, kalau di reksadana obligasi ini termasuk resiko sedang yang warna hijau. Jadi istilahnya sudah ada fluktuasi. Jadi nilainya bisa naik dan juga turun. Yang bisa lihat di grafik yang ini ya. Jadi setelah mengalami kenaikan kemudian turun. Jadi istilahnya ya kalau misal kita investasi itu bisa mengalami kerugian. Jadi misal kita investasi 10 juta ya. Jadi uangnya bisa turun misal 9.800.000 seperti itu. Jadi penurunannya tidak terlalu tinggi. Kalau yang mau benar-benar aman ya di yang warna biru reksadana pasar uang. Nah untuk detailnya kalian bisa lihat di sini ya. Ini saya ambil salah satu contoh reksadana. Kalau yang pasar uang ini penurunannya ya dalam 1 tahun terakhir ini tidak pernah turun. Jadi selalu mengalami kenaikan. Kalau obligasi di produk ini ya, APF Indonesia ini pernah turun 1,28%. Dan yang reksadana saham bisa turun sampai 7,51% dalam 1 tahun terakhir. Jadi seperti itu ya untuk resikonya di reksadana obligasi. Jadi terbilang aman tetapi sudah ada resiko fluktuasi. Jadi kita bisa mengalami kerugian. Nah untuk cara amannya kita bisa investasi untuk jangka panjang. Biasanya reksadana obligasi ini cocoknya untuk investasi di atas 3 tahun ya. Jadi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun seperti itu. Kalau 5 tahun ke atas bisa di reksadana saham. Nah yang kedua saya akan tampilkan ya untuk detail dari produk yang saya pilih. Jadi saya investasinya di produk ini, Sukor Invest Syariah Sukuk Fund. Jadi reksadana obligasi yang syariah. Nah tapi ini beda ya dengan reksadana obligasi yang lainnya. Biasanya kalau reksadana obligasi kan grafiknya naik turun. Nah kalau ini grafiknya stabil naik. Jadi kenapa bisa stabil naik? Dari jawabannya itu kita bisa lihat di bagian bawah ya. Jadi isinya ini banyak sekali obligasi perusahaan. Jadi seperti sukuk dari Wika ya. Kemudian ada deposito dari Bank Sumsel Babel Syariah, kemudian sukuk dari PTHK ya. Dan juga sukuk dari Samator Group. Nah seperti itu. Jadi istilahnya kalau misalnya obligasi korporasi itu jarang dijual belikan. Jadi istilahnya grafiknya naik. Kalau misal ada isinya
reksadana atau isinya ini obligasi negara, ini grafiknya naik turun. Jadi saya akan contohkan ya untuk misal obligasi yang negara. Jadi saya akan pilih reksadana obligasi yang basisnya memang obligasi negara, misal produk ini. Jadi saya akan coba. Nah, ini grafiknya naik turun ya, kalian bisa lihat di sini. Nah, saya akan bandingkan juga untuk reksadana obligasi yang isinya khusus obligasi milik perusahaan. Jadi contohnya Sukor Invest Stable Fund. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jadi kalau reksadana obligasi yang perusahaan, grafiknya ini stabil naik. Kalian bisa lihat di sini. 1 tahun terakhir grafiknya stabil naik. Nah, untuk produk yang saya pilih ini mirip Sukor Stable Fund ya, yang grafik ungu ini, yang di sini, tetapi yang syariah. Nah, tetapi ya untuk resikonya ini lebih beresiko reksadana obligasi yang korporasi. Jadi istilahnya yang menjaminkan perusahaan, sedangkan obligasi negara kan menjamin negara. Jadi kalau misalnya ada krisis ya yang paling pertama bangkrut biasanya perusahaan dulu, baru kemudian negara. Jadi seperti itu ya. Jadi grafiknya meskipun reksadana obligasi korporasi stabil naik, tapi resikonya ini sebenarnya lebih tinggi dibandingkan reksadana obligasi yang grafiknya naik turun. Nah, untuk keuntungannya di sini saya akan perlihatkan dulu riwayat pembelian. Jadi saya membeli ada 3 kali ya. Yang pertama 3 Maret 2022 Rp500.000. Kemudian saya beli lagi pada tanggal 26 Januari 2022 Rp500.000. Dan yang pertama saya beli pada tanggal 24 Desember Rp500.000. Jadi totalnya 1,5 juta. Nah, untuk keuntungannya ya, setelah nabung rutin setiap bulan Rp500.000, saya mendapatkan keuntungan. Jadi saya simpannya di dana beli motor di bagian obligasi. Nah, jadi saya untung itu di sini ya, kita scroll ke bawah, untung Rp15.000. Jadi 3 bulan nabung rutin Rp500.000, untungnya Rp15.000. Jadi ini termasuk kecil ya, hanya 1%, tetapi ini termasuk produk yang aman. Jadi obligasi kan aman, termasuk resiko sedang. Yang reksadana saham resiko tinggi, dan yang paling aman ini reksadana pasar uang. Tapi untuk keuntungannya ya yang paling kecil reksadana pasar uang. Jadi langsung saja ya, saya akan masuk ke tutorialnya. Jadi yang pertama, kalau misal kita investasi ya di aplikasi Bibit, itu kita bisa investasi menggunakan 2 metode. Jadi yang pertama kita bisa pakai rekomendasi robo. Jadi buat yang masih pemula ya dan bingung ya mau beli reksadana yang mana. Jadi reksadana ini ada banyak pilihan. Jadi saya ambil contoh ya, misal reksadana pasar uang. Nah, bisa lihat di sini ya. Jadi pilihannya ini ada banyak sekali. Nah, seperti ini. Nah, kalau kalian bingung mau pilih yang mana ya dari banyak pilihan ini, kalian bisa pakai yang namanya rekomendasi robo. Nah, di sini sudah dipilihkan ya reksadana yang terbaik. Jadi untuk profilnya jadi misal 10%, 20%, 70% ini dapat dari mana? Ini dapat ketika kita registrasi di awal. Jadi ketika registrasi di awal ada pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi kita cocoknya investasi mayoritas di mana, seperti itu. Dan yang kedua kita bisa investasi pakai pilih produk sendiri. Jadi kita pilih sendiri reksadana mana yang mau dibeli. Jadi buat yang pemula mungkin cocoknya di rekomendasi robo. Nah, kalau saya karena pilihnya satu reksadana ya. Jadi kalau robo kan otomatis dipilihkan ke 3 reksadana. Nah, kalau saya akan coba satu ya. Jadi satu reksadana, saya akan pilih reksadana obligasi. Nah, di sini saya akan tutorialkan cara untuk membelinya. Jadi produk yang saya pilih yang tadi ya, Sukor Invest Syariah Sukuk Fund. Jadi reksadana obligasi tetapi yang syariah. Kita klik di sini ya. Jadi klik saja langsung. Kita tunggu ya untuk prosesnya. Kemudian kita bisa ketik yang di bagian bawah sendiri ya. Ketik beli di sini. Nah, kemudian masukkan nominalnya. Jadi yang pertama saya akan ubah dulu alokasinya. Jadi saya letakkan di portofolio yang mana. Jadi kita klik ubah. Nah, saya akan pilih ke dana beli motor. Nah, saya akan investasi rutin ya.
Jadi setiap bulannya saya investasi Rp500.000. Kalau yang tadi ya sudah 3 bulan rutin Rp500.000, untungnya Rp15.000. Jadi saya nabung rutin di reksadana obligasi ini. Jadi saya masukkan Rp500.000, kemudian klik yang beli sekarang ini, yang paling bawah. Kemudian saya setuju dan klik bayar sekarang ya, yang paling bawah sendiri. Nah, di sini kalau misal kita gunakan aplikasi Bibit ya, ada banyak sekali pilihan. Jadi kita bisa pakai Bank Jago, kemudian e-wallet ya seperti GoPay, Link Aja dan ShopeePay, atau kita juga bisa pakai transfer antar bank menggunakan virtual akun Bank BCA, BRI ya, CIMB, BNI, Mandiri dan juga Permata. Kalau saya siapkannya di saldo GoPay, jadi saya klik GoPay di sini dan saya langsung klik bayar yang di bawah sendiri. Nah, seperti ini. Nah, jadi caranya nih gampang banget ya, tinggal klik-klik seperti itu. Jadi ini sudah berhasil ya, untuk pembelian reksadana sudah berhasil. Jadi kita klik selesai. Nah, untuk melihat riwayat transaksinya kita bisa masuk ke bagian, saya akan coba back ya, di bagian transaksi yang di tengah bawah ini. Di tengah bawah ini. Nah, di sini sudah ada keterangannya ya. Jadi saya sudah melakukan pembelian, pembayaran sudah diverifikasi, pembayaran berhasil ya. Tinggal menunggu verifikasi manajer investasi. Jadi sebesar Rp500.000. Jadi seperti itu ya, hasil investasi dan juga nabung rutin saya di reksadana